Minna ga suki dekiru kamona. Naze nara kirei na erai minasan wa hai aru to ja naito. Yeah, we called it a bullshit. Oh, minasan, balik lagi sama saya Gan Roren. Sorry intronya agak kaku. Aduh, gak biasa nyelipin candaan di depan intro ya. Sorry. Ini gue yang lagi. Dan di luar lagi hujan, jadi saya lagi berteduh dulu di rumah ya. Gak kemana-mana juga. Tadi habis dari toko sih. Jadi ya udahlah. Langsung aja tanpa basa-basi kita bahas episode Mado no Tabi-Tabi dari episode 4 sampai 6, teman-teman. Oke. Kita mulai dari awalnya dulu, di mana si Elena ini datang ke sebuah kerajaan yang lagi bersalju gitu kan cuacanya, teman-teman. Habis itu ya kelihatannya ini tempat kok sepi banget gitu, nggak ada penduduknya apa gimana, tanda-tanda kehidupan nggak ada sama sekali. Terus ya nggak ada tempat yang layak huni juga selain satu tempat, yaitu sebuah istana, teman-teman. Nah, si Elenanya ini masuk ke istana tersebut dan dia ngerasain ada sesuatu yang aneh seperti penghalang sihir gitu deh. Jadi kalau ada penghalang sihir itu, siapapun nggak bisa masuk selain kalau dia itu punya energi sihir atau dia seorang penyihir dan lain sebagainya atau semacamnya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Terus akhirnya si Elena ini paksa masuk dengan bakar pintu pintu istananya. Aduh, luar biasa. Soalnya nggak ada yang jawab sih. Nah, jangan-jangan di situ nggak ada orang juga di dalam. Taunya ada loh, penghuninya itu si seorang tuan putri ya, teman-teman. Dan di sini sebelum cerita mulai juga si Elena ini sempat membicarakan sebuah cerita tentang cinta yang terlarang karena kasta. Ini adalah inti dari cerita kali ini. Seperti apa? Kita bakal langsung bahas aja. Oke, di sini ada si tuan putrinya itu namanya adalah si Marie Rose ya, bukan Mariposa. Mariposa mah Barbie ya. Kok apal gitu kan? Kok apal? Terus gimana sih, Marie Rose itu kan seorang tuan putri yang hilang ingatan ya, teman-teman. Habis itu dia juga hilang ingatan dan dia nggak tahu kenapa dia bisa ada di istana itu. Pokoknya dia cuman ada petunjuk, yaitu sebuah surat ya, teman-teman. Surat itu isinya mengandung kebencian terhadap seseorang atau sesuatu gitu, teman-teman. Ini pokoknya ada seekor monster yang disebut di dalamnya yang namanya Javelier, teman-teman. Di sini diceritakan bahwa ketika udah malam, Javelier akan muncul dan membabi buta menghancurkan seisi kerajaan itu. Tapi istana ini aman karena dilindungi oleh barrier dari energi sihir yang tadi udah saya bilang, teman-teman. Terus ketika pagi, monster itu hilang, anehnya yang seperti itu. Betul, ini Javelier ini bukan sekedar monster, dia itu naga, teman-teman ya. Terus ini si Marie Rose ini tahu si Elena itu adalah witch, nggak cuma dari rencananya doang, tapi karena dia bisa melewati barrier sihir itu ya, kurang lebih seperti itu. Habis itu dia curhat-curhat dulu, terus bahas-bahas gimana caranya buat ngelawan si Javelier ini. Katanya sih udah ada rencana gitu kan. Jadi sambil si Elena ini dijamu dulu dan dikasih tempat nginep gitu kan. Nah, besok paginya udah mulai persiapan, teman-teman. Kayak si Elenanya gali lubang, terus bikin rencana buat memancing si monster itu gerak ke keliling-keliling. Habis itu ke tempat TKP jebakan. Habis itu baru deh si Javelier ini bakalan kejebak di dalam lubang yang mereka gali gitu, teman-teman ya. Dan ini rencananya dipersiapkan dengan matang, dan juga si Elena ini ternyata sihirnya bisa membuat hal-hal semacam ini, teman-teman. Dia bisa bikin boneka, bisa kerja juga. Aduh, ini bonekanya udah lusuh-lusuh, ini kasihan, teman-teman, nggak ada yang rawat. Nah, malam tiba, rencana dijalankan. Habis itu ya sesuai rencana, semuanya benar-benar sesuai rencana. Tidak ada yang terlewat sama sekali, dan si Javelier ini akhirnya terjebak dan langsung dibantai pakai UBW ya, Unlimited Blade Works. Waduh, ngeri banget ini si Marie Rose. Ternyata kekuatannya luar biasa, dan
sepanjang perjalanan ke tempat jebakan, ingatannya dia tuh pelan-pelan kembali ya teman-teman. Terus akhirnya dia ingat kenapa dia bisa begitu, dan juga si monster ini adalah ternyata si bapaknya yang dikutuk teman-teman, seorang raja dari tempat itu, dari kerajaan itu. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Ini pokoknya dibantainya sadis banget, kayaknya udah benci banget ini si Marie-Rose sama si raja ya teman-teman, atau si bapaknya ini. Aduh, parah juga ini kalau dilihat-lihat, overkill loh itu, dirajam pedang. Ini UBW atau GOB gitu, Gate of Babylon. Lah bodoh jadi bahas gituan. BTW aku nggak ngikutin Fate teman-teman, cuman sekedar tahu aja ya. Terus kita akan lanjut bahas lagi kenapa bisa seperti itu, karena tadi cerita yang di awal episode ini menjelaskan tentang cinta yang dilarang oleh kasta. Nah, ketika si raja dikasih tahu kalau si Marie-Rose ini jatuh cinta sama koki istana, langsung deh, karena terlarang, jadi si koki istananya ini dihukum mati. Padahal udah punya anak kan, katanya seperti itu. Terus jadi si suami sama anaknya ini dibunuh teman-teman, dihukum mati. Emang kejam banget sih, tragis ini. Di kerajaan zaman dulu kayaknya emang seperti itu ya teman-teman. Pokoknya cinta itu terhalang oleh kasta, terus kasta itu adalah segalanya, dan pokoknya hal-hal seperti itulah. Dan di sini di ending kelihatan kayaknya si Marie-Rose ini kayak orang stres gitu ya teman-teman. Jadi kayak dia ngehalu ini istri dan suami dan anaknya itu masih hidup, seolah-olah masih hidup, dan dia kayak gitu sendirian makan roti yang dia masak sendiri, tapi katanya sih buatan suaminya jauh lebih enak gitu. Nah, si Elena ini langsung nyelonong pergi gitu aja, ya ampun. Oke, ini juga kalau saya di situ jujur ini juga nggak enak dilihat sih. Ya udah pergi aja deh. Cuman masalahnya si Elena nggak pamit, aduh. Mungkin dia udah nggak, udah muak kali ya lihat ginian. Jadi mana episode 3 kemarin juga tragis, ini tragisnya lebih parah lagi. Aduh, udah kayak ini si Tuan Putrinya kayak orang depresi gitu. Masuk episode 5, ini udah mulai ceria lagi di kerajaan yang selanjutnya, yaitu kerajaan Celestelia teman-teman. BTW ini kayaknya flashback teman-teman. Jadi ini terjadinya sebelum dia masuk ke istana itu, apa gimana lah, saya lupa, kayaknya sekitaran setengah tahun yang lalu lah, apa gimana gitu, saya diceritain di awal episode. Dan di sini si Elena ngelihat si gurunya ini, ternyata si Van Sensei ini bikin buku juga teman. Dia nulis sebuah buku dan dijual naskahnya kan. Dan lalu si Elena ini jadi teringat masa lalunya sebelum dia ke kerajaan yang tadi. Jadi si Elena ini masih dalam perjalanan teman-teman. Nah, flashbacknya itu ini cukup, wah, sejuk banget lah ini buat refreshing dari 2 episode sebelumnya. Benar-benar luar biasa ya. Tadi tensinya dinaikin, diturunin lagi. Ini bagusnya Elena teman-teman. Majono tapi bagusnya kayak gini. Jadi ada tensi naik, tapi turunnya enak banget. Sejuk langsung hati. Jadi saya sarankan buat kalian nonton teman-teman. Oke, langsung aja mulai. Jadi di sini dimana si Elena ini berada di kerajaan Celestelia itu, dia kan singgah di situ dan melihat orang-orang kayaknya bahagia banget di situ. Kayaknya suasananya tentram, enak, semua orang sama-sama seneng gitu kan. Dan para penyihir juga kerja dengan baik, ngehibur orang lain dan lain sebagainya. Terus dia tiba-tiba sampai di depan istana lagi. Cukup istananya. Jadi dia ada di depan sekolah sihir dan dia mau masuk ya teman-teman. Pas dia masuk sih bisa, cuman nggak dibolehin masuk sama security-nya teman-teman. Jadi diusir gitu aja dan si Elena langsung pergi. Tapi nggak lama setelah itu tiba-tiba aja murid-murid dari sekolah yang tadi semuanya pada ngepung Elena dan ngejar-ngejar dia gitu. Dari siang sampai sore non-stop dikejar. Habis itu udahan dan ya seorang yang familiar akhirnya datang dan menghentikan itu semua, yaitu si Van Sensei itu sendiri. Kenapa dia ada di situ? Karena si Van Sensei itu jadi guru di sekolah itu gitu teman-teman.
Betul, ini masih belum kejawab apakah dia udah sempat ketemu sama orang yang pengen dia temuin kemarin, apa jangan-jangan orang yang pengen dia temuin kemarin itu adalah orang tuanya si Elena. Ya who knows lah, belum terlalu ke uncover ya teman-teman, jadi santai aja ikutin ceritanya. Ini enak loh, udah sampai 5 episode tadi, tensi naik, tensinya sekali turun tuh wah nyes banget, sejuk gitu, damai, tentram, waduh luar biasa deh. Nah si Van Sensei-nya ini kan ngajak si Elena ke ini ya, ke sekolah buat ngobrol-ngobrol seputar perjalanan, terus tentang orang tuanya juga nanyain gitu kan, ini kabarnya gimana dan lain sebagainya lah, pokoknya seperti itu, pokoknya curhat-curhat gitulah. Sampai paginya pun si Elena ini diminta ikutan jadi guru di sekolah itu, ikutan ngajar bentar lah istilahnya. Dan ya enak banget nih, adem liatnya teman-teman, semuanya di situ dengan damai, tentram, sama-sama belajar ya teman-teman, sama-sama terhibur juga dengan keberadaan Elena dan Van Sensei ya teman-teman. Kayaknya pada seneng gara-gara si Elena ini adalah witch termuda teman-teman. Saat ini dia adalah witch termuda, diikutin sama si saya ya teman-teman. Saya udah jadi witch belum ya? Ya pokoknya seperti itulah. Terus ya sampai suatu sore akhirnya mereka, si Elena dan Van Sensei ini melihat matahari senja dari atas sekolah ya. Dan ya itu adalah pemandangan yang sangat indah. Di sini si Van Sensei kayaknya pengen ngasih hadiah buat si Elena ya teman-teman. Karena sambil nanya-nanya tentang ini kamu suka apa, terus ini dibilangin juga kalau si murid-murid ini nanti kalau udah selesai sekolah mau ngapain, mau kerja lah pakai sihir, tapi kan bayarannya nggak seberapa, tapi mereka lakukan itu bukan karena uang tapi karena mereka suka aja. Jadi ya intinya ini pesannya dalam banget ya teman-teman. Jadi kalau kamu suka melakukan sesuatu ya lakuin aja gitu, jangan ragu untuk memulai. Selama kamu suka ya jalanin gitu kan. Terus kan si Elena akhirnya jawab bunga dan kupu-kupu. Antara bunga dan kupu-kupu dia lebih milih bunga ya teman-teman, soalnya kupu-kupu itu adalah kesukaannya si Van Sensei justru. Nah pas itu dia langsung bilang pagi-pagi ntar ke gerbang dulu ya sebelum pulang gitu kan, sebelum pergi lagi. Nah paginya pas si Elena lagi nungguin kok lama banget gitu kan, akhirnya dia udah mau pergi, tau-tau akhirnya baru dikasih kejutan sama Van Sensei dan juga murid-muridnya teman. Aduh ini benar-benar heartwarming banget, sumpah nggak habis thinking, ini heartwarming banget. Langsung lagi mau berangkat disambut kayak gitu dong, kepergiannya tuh kayak diantar dengan baik gitu loh, kayak wah kita pasti bakal ketemu lagi, selamat jalan gitu kan. Oh my god, gue terharu di sini sumpah. Benar-benar keinget suatu scene ya teman-teman, dimana kita sebagai si tokoh utama harus kembali ke tempat dimana kita berasal. Habis itu sementara mereka yang memiliki kenangan dan perasaan kita harus kembali juga ke tempat mereka yang seharusnya berada. Itu mah cyber sleuth ini. Nah, udahlah. Ya tapi ini momen perpisahan yang benar-benar heartwarming ya. Bittersweet, maybe ya, seneng iya, sedih iya gitu lah teman-teman. Soalnya si Van Sensei ini adalah salah satu sosok yang benar-benar di respect sama Elena, dan juga si Elena ini juga sempat pengen ketemu lagi gitu kan, dan akhirnya ketemu lagi. Pas berpisah disambut kayak gini, ya gimana nggak seneng gitu ya kan. Akhirnya ya udah, setelah perpisahan yang mengharukan akhirnya mereka berpisah dan si Elena sampai di negeri selanjutnya. Oke, episode 6 sampai di sebuah negeri yang bernama Negeri Kejujuran. Katanya sih ini nama negaranya udah berubah dari setengah tahun yang lalu, teman-teman. Karena ada suatu sebab yang membuat siapapun di dalam sana gak bisa berkata bohong. Nah, pas masuk si Elena menemukan banyak sekali konflik, teman-teman. Yang pertama, orang-orang pada gak berani ngomong karena ya
kalau ngomong pasti auto jujur teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupin gitu. Terus tiba-tiba ada yang gelut lah di jalan, ya ampun. Pokoknya ini keadaannya benar-benar parah banget sih. Bahkan penjaga tadi sampai bilang ini negeri ampas atau semacamnya, aduh parah banget. Jadi kan karena orang nggak bisa menutup-nutupin lagi ya, mereka jadi gak enak dong mau ngomong gitu loh. Terus ya ada yang gelut dan tiba-tiba seseorang yang familiar lagi menghentikan kedua orang itu, dan ternyata dia adalah saya, teman-teman. Akhirnya dia sudah menjadi seorang witch dan berasal dari dan tergabung dengan asosiasi sihir ya teman-teman. Tadi sih Elena juga ditanyain apakah kamu berasal dari asosiasi tersebut. Nah ini asosiasi sihir ini adalah suatu organisasi yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan sihir teman-teman. Jadi request segala macam yang diarahkan ke mereka itu terkait dengan sihir teman-teman. Jadi ya seperti itu. Si saya ini tergabung ke dalam sana karena dia lagi butuh uang teman-teman. Karena sepertinya dia ada sesuatu yang dia pengen apa gimana gitu ya. Nanti kita bahas di akhir ya teman-teman. Saya nggak mau spoiler. Dan akhirnya si Elena ketika bertemu lagi dengan orang yang tadi minta tolong dia, akhirnya dia pertemukanlah dengan si saya, dan akhirnya dia ngomong kan, ini si orang ini ternyata adalah witch dari kerajaan, dan lagi-lagi saya lupa namanya dong. Terus dia cuma bisa ngomong pakai tulisan karena suaranya hilang. Kenapa? Karena dia menggunakan seluruh kekuatan sihir dan juga menumbalkan suaranya untuk diserahkan pada sebuah pedang, sehingga pedang itu memiliki kekuatan untuk menumpas kebohongan teman-teman. Karena rajanya yang minta, terus si witch-nya ini si Ain apa itu, dia ngasih pedang tersebut ke raja. Habis itu ketika dia menggunakan itu pedang itu, seluruh penduduk negeri ini nggak akan bisa berbohong. Ketika aktif, maka sebuah barier sihir yang melindungi seluruh kota, yang menyelimuti seluruh kota itu akan membuat penduduknya demikian gitu. Ya ampun, ini juga si witch-nya ini yang bikin ini pedang tuh bucin juga ya masih rajanya, apa gimana? Apa perasaan saya aja? Alah, dari tadi bucin-bucin mulu, ya ampun, ya ampun. Jadi pada akhirnya ya karena si witch-nya ini udah kehilangan energi sihir dan juga suaranya, diusir dari istana gara-gara udah nggak berguna lagi kan. Nah terus ya jadi permintaannya si Ain apa ini supaya si pedangnya itu dihancurin. Tapi gimana caranya mau nyusup orang nggak bisa bohong. Oh ternyata si Elena bisa mengakali, walaupun dengan tulisan sekalipun juga nggak bisa bohong, tapi lewat tulisan masih bisa diakalin kata Elena, seperti itu. Cuman saya agak bingung jelasinnya gimana, jadi ya seadanya aja. Gua main asai, nonton di bareng saya. Dan akhirnya ya udah masuk, dan pas mau ke ruang tahta kepergok sama rajanya, dan langsung dikepung. Si saya ini ngabisin kroco-kroconya doang, sementara si Elena ini ngelawan si rajanya. Oh my god, ini ibaratnya apa ya, kayak main rider dan second rider gitu. Enggak lah. Main rider sama second rider korelasinya enggak sekedar kayak gini doang. Kombinasi. Nah cuman ini ternyata si saya ini lumayan kuat juga teman-teman. Dari tadi ya dia bisa menghempaskan ini sih si pasukan-pasukannya walaupun nggak dihajar juga. Sementara si Elena ini dari tadi ngecoh si rajanya buat melakukan persiapan supaya bisa menghancurkan pedang itu. Dan sneak attack-nya berhasil pada akhirnya ya teman-teman. Sapunya digerakin dari belakang si raja buat ditabrakin, habis itu pedangnya mental dan dihancurin. Nah sebelum dihancurin dia sempat ngobrol sama rajanya kan, kenapa kamu begini. Katanya si rajanya itu karena penduduknya pasti berbohong, orang-orangnya juga pasti membohongi aku dan lain sebagainya. Tapi ya si Elena ini seperti biasa dia memberikan sebuah ajaran pada kita ya teman-teman, sebuah pelajaran di mana kadang-kadang
mau bohong atau jujur itu nggak bisa dibilang benar atau salah teman-teman. Jadi ya kadang-kadang kita kalau bohong itu benar, jujur juga benar, kadang-kadang juga salah gitu. Nggak mutlak bener lah kalau orang 100% jujur itu, karena pasti suatu saat dia akan menyakiti kita dan juga apa tuh kalau misalkan orang jahat berkata jujur ya juga ibaratnya seperti ini, mana ada maling mau ngaku kan kayak gitu, biar apa, biar selamat gitu kan. Kalau ketahuan berbuat jahat kan pasti ada sanksinya ya, kurang lebih seperti itu, apa gimana lah. Misalkan ya kadang-kala ada baiknya kalau kebenaran itu nggak selalu nggak selalu diekspos. Kadang-kadang justru orang nggak tahu apa-apa tuh lebih baik teman-teman, karena nggak selamanya apa yang kita ketahui itu bagus buat kita teman-teman ya. Dan contohnya udah banyak kok di kehidupan kita, saya nggak perlu jelasin ya. Terus ya akhirnya pedang itu hancur dan semuanya kembali seperti semula, bahkan si witch yang ini yang dari kerajaan mendapatkan kekuatan dan juga suaranya lagi. Habis itu ya si raja ini langsung mengucapkan permohonan maaf pada warga-warganya dan dia akan berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Dan ya sudah gitu aja. Si witch-nya ini juga perhatian banget sama si king-nya. Dia bilang kalau sekali-sekali bolehlah bilang kalau capek ngurusin warga dan lain sebagainya ya kan, dia raja dan juga dia manusia, pasti punya capek juga gitu loh kan. Justru di sini dia yang nggak terus terang sama sekali gitu. Ibaratnya seperti itu ya, tapi ini cuma opini aja sih, kalau agak ngawur sorry. Ini abis ini mau ngejar konten lagi soalnya. Dan akhirnya perpisahan antara Elena dan saya lagi teman-teman. Di sini diperlihatkan lagi kalau si saya ini masuk ke asosiasi sihir itu karena butuh uang, tapi dia melakukan itu untuk Elena juga teman-teman. Jadi dia memutuskan buat ngasih Elena hadiah kalau mereka ketemu lagi, dan itu adalah kalung yang dia pakein ke si Elena. Dan juga sama kayak episode 2 kemarin, si Elena ngasih topi ke saya dan jadi sama kan, cocok gitu kan, serasi. Nah ini si saya ngasih kalung yang sama dan serasi juga teman-teman. Oh my god. Dan juga akhirnya mereka janji buat suatu hari ketemu lagi teman-teman. Oke, nih. Oh my god, ini so sweet banget sih. Oh my. Oke. Ya. Dan akhirnya si Elena pun pergi dan si saya kembali ke asosiasi sihir teman-teman. Dan cerita berakhir di sini untuk episode 6. Sekian dulu buat video kali ini, mungkin kalian suka teman-teman. Jadi seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama anime teman-teman, khususnya anime yang lagi saya bahas ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Bye.